Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hunian tetap bagi korban banjir bandang di 4 kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara akhirnya mulai dibangun. Jelang Natal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Kabupaten Nias Selatan menaiki motor trail. Yuk mengenal lebih dalam tentang budaya Batak di museum yang ada di Balige. Pengungsi korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru mendapat pelayanan cukur rambut gratis dari sejumlah relawan. Tak perlu repot-repot, pengungsi hanya menunggu antrean dan mencukur rambut sesuai gaya yang diinginkan. Di tengah duka akibat banjir bandang, sentuhan kepedulian hadir dari gunting para relawan yang mengembalikan senyum para pengungsi di Kecamatan Batang Toru. Satu persatu pengungsi mendapat pelayanan cukur rambut gratis oleh relawan yang berprofesi sebagai tukang cukur berpengalaman. Para pengungsi bebas meminta model dan gaya rambut yang diinginkan. Setelah 24 hari di lokasi pengungsian, rambut para pengungsi memang sudah terlihat panjang. Pelayanan cukur rambut gratis ini dilakukan agar para pengungsi tetap terlihat rapih walaupun di tengah bencana banjir. Ingin mengurangi beban materi dan beban apa yang kami lihat sudah seperti contohnya ya, salah satunya rambut daripada pengungsi-pengungsi para korban, dan juga tidak kita pungkiri para relawan yang sudah habis-habisan mencurahkan tenaganya kan. Kami lihat kerapiannya sudah mulai berkurang, dan kebetulan ada salah satu daripada anggota Sinoman kami yang memiliki skill di bidang itu, makanya terbentuklah ide seperti ini. Adanya pelayanan cukur gratis ini pun disambut antusias para pengungsi. Mereka mendapat secercah kebahagiaan walaupun harta benda mereka sudah lenyap tersapu banjir bandang. Terima kasih. Udah lega semua, udah lega bang. Rasanya senang bang? Iya bang. Rasanya senang bang. Tadi gimana bang ininya bang, apa namanya? Model cukuran abang ini abang minta sendiri sama yang nyukur bang? Minta bang. Minta ya, berarti mau cukur mau kayak mana pun dilayani sama yang nyukur bang ya? Iya bang. Oke, abang warga mana bang? Orang Desa Garuda bang. Oh, rumah kita juga berarti Habis, bang ya? Oke bang, artinya ini abang nggak cukur rambut setelah kejadian itu begitu bang? Iya bang. Oke bang. Usai mendapat pelayanan cukur rambut gratis, kini para pengungsi sangat berharap kepada pemerintah untuk secepatnya membangun hunian yang layak. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Ingin mengenal lebih dalam tentang budaya Batak, datang saja ke Museum Batak yang ada di Balige. Di sana Anda bisa melihat ragam artefak dari alat keseharian suku Batak hingga budayanya. Bahkan Anda juga bisa mencoba pakaian dari masing-masing suku Batak yang ada di Tanah Toba dengan latar belakang desa Batak. Mau tahu tentang budaya yang ada di Sumatera Utara, khususnya suku Batak? Tempat ini bisa jadi pilihan tepat. Museum Batak di Balige. Di sini ada ragam fasilitas yang disajikan, mulai dari koleksi pribadi Letjen Purnawirawan TB Silalahi, hingga ragam artefak budaya dari leluhur suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Berdirinya museum ini tak lepas dari keinginan TB Silalahi, pria yang dijuluki guru para jenderal ini, untuk memperkenalkan kekayaan budaya Batak kepada masyarakat. Kalau dari founder sendiri Bapak TB Silalahi Center dulu itu kita merasa bahwa budaya Batak yang rich sekali, sayang sekali kalau nggak diekspos ke publik gitu. Kita ingin dengan adanya museum ini tuh orang-orang bisa dalam artian mempelajari dan juga melanjutkan kebudayaan dan juga adat istiadat Batak yang memang sangat-sangat kaya dan valuable. Memasuki Museum Batak ada banyak hal yang bisa kita pelajari, seperti aksara Batak Toba yang ternyata masuk dalam lingkungan keluarga aksara India tertua, aksara Brahmi. Yang mana aksara Batak Toba berada di bawah kelompok India Selatan, aksara Palawa.
Aksara Batak Toba sendiri ada 2 perangkat huruf, Inani Surat dan Anani Surat. Aksara Batak atau aksara sisia-sia dituangkan pada media kulit kayu, kulit bambu, tanduk, ataupun kulit kambing. Di sini ada juga ruangan khusus yang menceritakan perjuangan pahlawan nasional dari tanah Batak, Sisinga Mangaraja ke-12 dengan tongkatnya, Tunggal Panaluan. Tongkat ini digunakan sang raja melawan Belanda dalam Perang Batak selama 3 dekade pada 1878 hingga 1907. Tongkat dengan ukiran berupa manusia dan hewan ini diyakini memiliki kekuatan supranatural. Umumnya digunakan oleh raja ataupun datu alias dukun dari suku Batak. Ada juga miniatur Mangongkal Holi, sebuah tradisi untuk menghormati para leluhur dengan memindahkan tulang belulang ke rumah panggung atau tugu penguburan yang dibangun keluarga. Kita juga bisa melihat ragam alat dan perlengkapan yang kerap digunakan suku Batak terdahulu, khususnya dalam bidang pertanian, alat dapur, hingga budaya. Rata-rata artefak ini asli sehingga dietalase. Namun kerusakan artefak ini tergerus usia. Hal ini mendorong pengelola museum untuk mendigitalisasi seluruh koleksi yang berharga ini sehingga tidak rusak, lebih interaktif dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita dalam tahun 2024 ini ingin sekali mendigitalisasi semua koleksi kita, yang memang merupakan sebuah solusi dari kesulitan yang kita hadapi. Karena sekarang itu kan artefak kita yang udah berusia ratusan tahun. Terkadang memang kalau berbicara artefak, perawatannya nggak mudah lah. Kedua, memang kadang-kadang juga pengunjung saking penasarannya ada yang pegang-pegang, apa segala macam. Jadi itu lumayan mempersulit kita dalam merawat koleksi kita. Untuk itu makanya kita berusaha untuk mudah-mudahan ke depannya museum ini akan berbasis digital. Jadi tetap ada koleksinya tapi berbentuk visual dan digital, tidak lagi berbentuk fisikal gitu. Nah, setelah melihat-lihat di dalam museum, saatnya berkeliling di sekitar museum. Ada rumah Batak Karo dan Toba yang dibangun sesuai ukuran aslinya. Di sini kita bisa melihat nih perbedaan dari rumah adat ini. Siwalu Jambu, secara harafiah dalam bahasa Karo berarti rumah yang memiliki 8 ruangan. Setiap ruangan ditutup dengan sekat dan biasanya dihuni oleh 2 keluarga. Keunikan rumah panggung ini dibangun tanpa menggunakan paku satupun. Siwalu Jambu bagian kolong digunakan untuk hewan ternak. Lalu di tengah adalah 8 ruangan yang jadi inti rumah. Dan di atas adalah atap yang dipasang tanduk kerbau. Pemasangan tanduk kerbau ini sebagai penolak balai yang mengarah ke 4 sisi bangunan. Lalu ada kampung Batak Toba dengan sejumlah rumah adat asli dari sumbangan warga. Sekilas nampak sama, tetapi rumah panggung di sisi kiri dan kanan memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan itu tampak dari depan rumah. Yang terlihat pintu masuk dari depan adalah sopo, tempat untuk menyimpan lumbung padi atau tempat menenun para perempuan Batak. Sementara rumah adalah tempat tinggal yang pintu dan tangganya tidak langsung terlihat dari depan. Selagi di Kampung Batak, kita juga bisa dihibur dengan tarian Sigale-gale atau Manggale. Namun tahukah Anda, jika tarian ini memiliki makna mendalam? Patung yang dibangun di depan rumah tinggal ini ternyata menggambarkan sosok anak laki-laki yang meninggal dunia. Saat patung menari adalah bentuk kerinduan orang tua terhadap anaknya. Layaknya Kampung Batak, adapun Pangulu Balang atau patung yang menjaga perkampungan dan makam batu. Udah keliling belajar beragam budaya Batak, rasanya kurang kalau belum belajar baju adatnya. Simsalabim. Nah, kalau ke museum ini kalian bisa coba beragam baju adat suku Batak. Tapi rasanya ada yang kurang nih. Bentar ya. Oke, sudah lengkap. Ini adalah baju suku Batak Toba untuk perempuan dan laki-laki. Liburan jadi lebih lengkap kan? Tak hanya belajar budaya, tetapi juga bisa coba baju adat suku Batak. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Bali G.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.